berikutnya. Ini kita lagi OTW menuju Pulau Gosong Patrick. Jadi agendanya sekarang adalah Hopping Island, dimana kita akan snorkeling dan hunting foto-foto bagus deh pokoknya. Ikutin terus ya! Ada selurusan ini, pulau air ini, dia tuh berlurus doang, alirannya ke sana. Jadi jangan lupa kalian ambil foto sebanyak-banyaknya kalau di sini. Sebelum snorkeling, aku melewati pulau air namanya. Di sini view-nya indah sekali, tapi kita hanya bisa stay di kapal dan ambil foto sebanyak-banyaknya. Dan di sekitar ini nggak banyak orang, cuma kita dan alam. Dari pulau air, kita lanjut ke Gosong Patrick. Ini tempat yang unik banget. Sebuah pasir timbul yang cuma muncul saat air surut. Rasanya kayak lagi berada di tengah laut, dikelilingi air biru yang jernih di semua sisi. Oke, sekarang kita udah nyampe di Pulau Gosong Patrick. Nah, jadi kita di sini hanya foto-foto aja guys, karena ada kayak tumpukan pasir gitu, bagus banget. Jadi ayo kita langsung ke sana, ambil foto sebanyak-banyaknya. Yap! Inilah suasana di Pulau Gosong Patrick. Jadi kalian kalau datang wajib banget pakai sunscreen. Ini kebetulan juga lagi sepi karena ini weekday. Jadi buat kalian yang lagi pengen banget kesini, ambil cuti deh di weekday, oke? Wow guys, tadi aku menemukan bintang laut. Nah, ini keadaannya mati dia ya. Nih, nah yang hidup aku menemukannya di sini. Ini yang hidup. Jadi mungkin karena ada bintang laut yang banyak ini, makanya mungkin pulau ini dinamakan Gosong Patrick. Ini dia yang hidup dan ini yang mati. Kita akan bawa kenang-kenangan yang ini dan yang ini kita biarkan hidup. Oke, perjalanan belum selesai sampai di sini. Sekarang aku mau lanjut ke tempat snorkelingnya. Makanya ikutin terus aku dan jangan lewatin eksplorasiku kali ini. Setelah puas di Gosong Patrick, aku kembali ke Pulau Pramuka yang jadi tempat snorkeling aku hari ini. Dan ini bagiku adalah salah satu bagian yang paling seru di trip kali ini. Oke, sekarang kita mau snorkeling dan sekarang persiapan dulu. Yang pertama kita pakai pelampung dan pakai kacamata ini. Tapi kalau teman-teman udah pro, mungkin langsung nyelam juga bisa sih. Karena aku kemampuannya sangat terbatas. Begitu nyebur ke dalam air, langsung disambut oleh kehidupan bawah laut yang luar biasa. Terumbu karangnya masih sehat, penuh warna, dan ikan-ikan kecil berenang ke sana kemari. Rasanya kayak berada di dunia yang berbeda, dunia yang penuh warna dan kehidupan.
Yang bikin seru lagi, ikan-ikan di sini nggak takut sama kita. Mereka malah datang mendekat, kayak ngajak main. Tentu aja di sini kita harus tetap jaga kelestariannya ya, supaya keindahan alam bawah laut ini tetap terjaga. Oh iya guys, kalian juga wajib banget bawa air putih sebelum snorkeling. Jangan sampai kalian kayak aku, lupa bawa dan berakhir dehidrasi. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di Pulau Karya. Nah, kita mau beli minum dulu dehidrasi tadi di sini. Tapi Pulau Karya ini tuh nggak berpenghuni, tapi ada beberapa kantor kayak kantor Polres sama ada TPU dan macam-macam deh. Coba kita lihat ke dalam yuk. Oke, minumannya udah dapat dan akhirnya dehidrasi sudah lega ya nih ya tenggorokan kita. Untungnya ada warung di sini. Sekarang aku mau lihat ada stik cumi katanya di warung itu. Yuk ikutin aku. Kebetulan aku lewat dari Pulau Karya dan mau beli air minum di sana. Selain jualan stik cumi, ibu ini juga bekerja di kantin Polres di Pulau Karya ini. Oke teman-teman, sekarang aku udah dapet nih cuminya, beli di Bude Sutini. Nah, jadi kalau kalian lagi main di salah satu pulau di Kepulauan Seribu ini, jangan lupa mampir di Pulau Karya ini. Dan aku beli ada beberapa, satu rasanya gurih, terus ada yang kayak akan cumi. Jadi kalian kalau beli ini nggak rugi sih, karena cuminya tebel dan enak banget, gurih, crispy. Mantul. Selain kantor Polres, di sini juga ada markas tentara, rumah dinas staf bupati, dan tempat pemakaman umum. Oke teman-teman, beginilah suasana di Pulau Karya. Nah, di belakangku ini adalah pemakamannya, TPU. Jadi warga-warga Pulau Seribu biasanya dimakamkan di sini dan itu biayanya tanpa biaya ya, gratis dari pemerintah. Tapi di sini tuh nggak hanya pemakaman orang-orang Pulau Seribu aja, ada juga beberapa makam yang tidak dikenal gitu identitasnya. Kalau menurutku sih ini jadi buat Pulau Seribu itu lebih tertata ya. Jadi di pulau ini ada pemakaman, di situ ada pusat administrasi. Nah, gimana menurut kalian yang udah pernah ke Pulau Seribu? Atau kalau kalian belum pernah cobain, coba deh datang ke Pulau Seribu dan Pulau Karya ini. Yang membuat tempat ini berbeda, TPU di Pulau Karya ini dikelola dengan sangat baik dan terawat dengan rapi meski berada di pulau yang lebih terpencil. Keunikan di Pulau Seribu ini nggak ada habisnya guys. Pas mau keluar dari Pulau Karya, aku ketemu sama pemadam kebakaran yang terbuat dari kapal. Nah, kapal damkar ini nggak cuma mengurusi kebakaran, tetapi keadaan darurat di laut juga. Oke guys, dan ternyata nggak cuma pemakaman, di sini juga ada pemadam kebakaran. Jadi ini adalah mobil damkar. Nah, jadi kalau misalnya ada darurat di pulau sana, mereka itu akan buru-buru laju. Dan jangan salah, ini juga ada sirenenya. Wow, unik banget ya. Seharian island hopping ini bener-bener pengalaman yang gak akan terlupakan buat aku. Kepulauan Seribu ini meskipun dekat banget sama Jakarta, punya segala yang kita cari buat liburan. Keindahan alam, ketenangan, dan tentunya pengalaman seru yang gak bisa didapatkan di tempat lain. Sesampainya di penginapan, aku menyempatkan diri untuk mengelilingi Pulau Pramuka menggunakan sepeda listrik. Oke guys, abis keliling-keliling dan aku dapat informasi dari beberapa warga tuh bilang kalau tren sepeda listrik ini tuh dimulai dari 2 tahun belakang dan ada satu nih trendsetter yang bawa sepeda listrik di ke Pulau Pramuka dan akhirnya warga-warga pada ikutan deh, jadilah di sini menjamur sepeda listrik. Jadi mereka pada punya dari model yang lama, yang terbaru, semua mereka tuh pada udah update banget soal sepeda listrik. Dan perubahan ini, transformasi alat transportasi di Pulau Pramuka ini didukung juga karena harga BBM yang cukup mahal di sini. Jadi 1 liternya itu 25.000 guys. Aduh, mahal banget ya. Pantes deh mereka pada beralih ke sepeda listrik. Dan ini sih menurut aku perubahan yang sangat positif. Aku udah sampai di ujung Pulau Pramuka. Jadi gimana? Tadi banyak kan sepeda listrik yang berjejer, terparkir gitu aja. Dimana ada banyak juga yang kuncinya itu digeletak di situ aja. Tapi tenang aja karena di sini minim kriminalitas. Jadi dipastikan sepeda listrik ini tuh nggak akan kemana-mana, tetap di situ aja.
Dan selain itu juga kalau di sini berkendara aman, bebas, damai. Karena nggak ada polisi guys, dan nggak ada juga lampu merah. Selain nggak ada lampu lalu lintas, kita juga nggak perlu pakai helm, nggak perlu nunjukin SIM gitu kan, nggak perlu. Jadi di sini kalian bebas explore Pulau Pramuka tanpa takut ditilang. Tapi meskipun gitu guys, kalian tetap berkendara dengan aman dan juga kalian harus mematuhi rambu lalu lintas yang ada di kota juga ya. Dan inilah akhir perjalananku di Pulau Pramuka. Dan kesan aku di sini selama 3 hari itu baik banget, dimana warganya juga super ramah. Jadi kita nanya apa aja mereka jawab dan semua kita disuguhin banyak banget. Kemarin juga kita ditawarin makanan, jadi seru banget. Dan ini kita nggak cukup sih sekali doang ke Pulau Pramuka, bakal sering kesini lagi. Jadi gimana menurut kalian, worth it atau enggak? Itu dia cerita wacana di Pulau Seribu. Jadi kalau kalian punya waktu jangan ragu untuk mampir ke sini ya. Dijamin kalian gak akan nyesel. So, tempat mana lagi yang harus aku explore? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. See you!